Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Di kehidupan dunia yang sementara ini, kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah, Tuhan yang wajib kita sembah dengan ilmunya yang azali tanpa permulaan. Allah mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat, dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya. Ia menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabinya. Kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan penciptaannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah," yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Al-Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi wa ala al-adlan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala madhiz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allati kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, wa inni usikum wa nafsi bitaqwahil mannan. Al-Qur'an fi kitabihil Qur'an, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Di kehidupan dunia yang sementara ini, kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah, Tuhan yang wajib kita sembah dengan ilmunya yang azali tanpa permulaan. Allah mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat, dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya. Ia menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabinya. Kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan penciptaannya.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan dunia ini berlaku pada diri mereka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram, banyak bicara haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Manusia model seperti ini sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Yang artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Al-Quran Surat Sabah ayat 13. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah mengetahui pada azal bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan soleh, dan di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada yang bermaksiat dengan lisannya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna syam'a wal basar wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan soleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya, orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim ataupun non-muslim tanpa hak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang bergerak untuk melakukan maksiat karena godaan setan atau hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu mengingat Allah Ta'ala. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan roh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, rohnya akan berpisah dari badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit. Banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu kita persiapkan
bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal itu adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita. Berbeda dengan harta, kitalah yang menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tetapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan alam kubur dan alam akhiratnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat dari isi khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal ghala wal waba wal faksha wal munkar wal baghya asyufa mukhtalifata wasadada wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa dhikrullahi akbar.